Yang terhormat Maulana Chaudhry Mahmud Ahmad Chima Sahib Sallamahullah atau yang dikenal dengan Tuan Chima, lahir pada tanggal 6 Agustus 1928 di daerah Sargodha Selatan, Cak nomor 35, di rumah yang terhormat ayahanda beliau yang bernama Ataullah Chima Sahib, yang baiat di tangan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu pada tahun 1922. Begitu cintanya dengan tabligh sehingga ayahanda beliau mengikuti pendidikan mubalighin pedesaan di Kadian dan berkhidmat sebagai mubaligh pedesaan selama 10 tahun. Kemudian pada tahun 39 ayahanda beliau mendaftarkan putra sematawayangnya Mahmud Ahmad Chima Sahib di Madrasah Ahmadiyah Kadian. Pada tahun 45, Mahmud Ahmad Chima Sahib berhasil menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ahmadiyah. Dalam masa pendidikannya itu, beliau mewakafkan hidup pada tahun 44, lalu melanjutkan pendidikan ke Jamiah Ahmadiyah pada tahun 45. Pasca berdirinya Pakistan, pada awalnya Jamiah Ahmadiyah berada di Chiniot, lalu dipindahkan ke Ahmadnagar, dan setelah itu dipindahkan lagi ke Rabwah. Pada tahun 49, Tuan Chima mendapatkan gelar Maulwi Fadil. Tahun 50, beliau berhasil lulus pendidikan Metrik English. Pada bulan September 57, beliau menikahi Fatimah Begum Sahibah binti Hazrat Chaudhry Abdullah Khan Sahib, Kal'ah Kalarwala. Pada bulan September 52, Tuan Chima berhasil lulus ujian syahid. Pada awal tahun 55, beliau ditugaskan di Sierra Leone. Pada bulan April 59, beliau kembali ke Pakistan, dan sampai bulan Juni 62, beliau berkhidmat di kantor Wakalat Tabshir. Pada bulan Juli 62, beliau ditugaskan ke Jerman Barat, dan kembali pada bulan April 66. Pada tahun tersebut, beliau mendapatkan kemuliaan untuk beribadah haji ke Baitullah. Sampai bulan Oktober 69, beliau melanjutkan pengkhidmatan di kantor Wakalat Tabshir, dan pada tahun 69, beliau ditugaskan ke Indonesia sampai bulan Februari 2002, yakni selama 31 tahun. Selama bertugas di Indonesia, beliau berkhidmat sebagai mubaligh, sebagai amir, Raisut Tabligh, dan juga sebagai prinsipal Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Allah Ta'ala menganugerahkan 4 orang putri kepada beliau yang masing-masing telah berkeluarga dan memiliki keturunan. Yang terhormat Mukhtar Ahmad Chima Sahib adalah menantu beliau yang saat ini tengah berkhidmat sebagai mubaligh di Kanada. Tuan Chima mendapatkan taufik untuk berkhidmat di luar Pakistan selama lebih dari setengah abad. Selama masa panjang tersebut, keluarga beliau tetap menetap di Rabwah. Tuan Chima tak jarang dapat berjumpa dengan anak-anak setelah sekian tahun lamanya. Itu jugalah yang menyebabkan beliau selalu diliputi rasa canggung ketika berhadapan dengan putri-putri beliau setelah beliau kembali ke Pakistan pasca pensiun. Seperti ada hijab pembatas yang menghalangi antara beliau dengan anak-anak beliau. Sepulangnya beliau dari Indonesia sampai akhir hayat, beliau tinggal di rumah salah seorang putri beliau yang bernama Mazmun Nigar. Namun, meskipun demikian, beliau tetap merasa canggung, sehingga acap kali beliau menyampaikan keperluannya dengan menuliskannya di atas secari kertas. Putri Tuan Chima yang bernama Mazmun Nigar menuturkan, "Ibunda saya, Muhtaramah Fatimah Begum Sahibah, wafat pada tahun 91 di Rabwah. Masa kehidupan rumah tangga yang dilalui oleh kedua orang tua kami berlangsung selama 41 tahun. Dan jika dihitung, kedua orang tua kami dapat berkumpul bersama selama sekitar 10 tahun
dalam kurun waktu yang berbeda. Pada masa itu, sarana komunikasi tidak semudah seperti saat ini. Suatu hari, ibu kami pergi ke guest house untuk menjemput rombongan tamu wanita dari Indonesia sebelum jalsah. Secara tiba-tiba, ibu kami melihat bahwa ayah kami pun berada dalam rombongan tersebut. Seketika melihat ayah, ibu spontan merasa takut, sehingga daripada menemui ayah, ibu malah kembali pulang ke rumah. Perasaan yang berkecamuk membuat beliau bungkam. Lalu ibu berkata kepada kami, "Bersiaplah, ayah kalian datang." Karena ayah menetap di luar negeri, sehingga ibu menghadapi segala permasalahan hidup sendiri dan menjadi teladan sempurna akan ketabahan dan kesetiaan, dan juga menjalani peran dengan baik sebagai istri seorang wakif zindagi. Dan tidak pernah terdengar keluhan dari beliau. Suatu hari saya terjangkit penyakit appendicitis. Lalu saya dilarikan ke rumah sakit Faisal Abad. Selama di rumah sakit, ibu menemani saya di siang hari, lalu pulang pada malam hari ke Rabuah menggunakan kereta api untuk menemani saudari saya karena ia sendiri di rumah. Ibu sangat ketakutan melakukan perjalanan pada malam hari dari stasiun sampai rumah. Terkadang anjing liar mengikuti sampai rumah. Ketika ibu wafat pada tahun 92, Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah, mengenang kebaikan ibu dalam khutbahnya. Huzur bersabda, "Inilah yang disebut wakaf. Suami telah mewakafkan hidup dan istri mempersembahkan seluruh masa mudanya dengan penuh kesetiaan demi agama, menanggung sendiri segala penderitaan dan membiarkan suami mengkhidmati agama tanpa membebaninya dengan permasalahan rumah tangga." Selanjutnya, Putri Tuan Cima menuturkan, ayah tidak dapat hadir pada pernikahan semua putrinya. Jiwa wakaf ayah dapat diperkirakan dari sikap beliau berikut ini, yakni, ayah sangat tidak suka menuntut sesuatu kepada jemaat, sekalipun itu adalah sesuatu yang jaiz dan wajar. Ketika ibu sakit, untuk yang terakhir kalinya, ibu dibawa ke Lahore untuk berobat. Saat itu disarankan supaya ayah meminjam mobil jemaat untuk perjalanan berobat ke Lahore. Namun ayah menjawab, "Saya tidak ingin menuntut apa-apa dari jemaat untuk urusan pribadi.